Kalau kita yang mau bersihkan korupsi, dilawan, kira-kira yang lawan kita siapa? Hah? Yang lawan kita ya koruptor itu, yang maling-maling itu. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu. Apakah selama ini Anda ragu dengan Pak Prabowo? Anda tidak sendirian. Saya sendiri juga ragu atau belum percaya dengan komitmen Presiden Prabowo dalam hal pemberantasan korupsi, meski dalam berbagai kesempatan suaranya lantang untuk membasmi korupsi di negeri ini. Mungkin sama seperti Anda, saya ragu karena belum ada bukti yang nyata, sehingga hampir semua pernyataan Prabowo dianggap sebagai pemanis bibir, biar disoraki pendengarnya saat berpidato. 1 bulan lalu, sang presiden berapi-api menyatakan bahwa bakal ada kejutan besar dalam beberapa bulan ke depan. Saya positif kita akan bikin kejutan-kejutan besar di minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang. Kejutan itu adalah lahirnya BUMN raksasa, hasil penghematan atau efisiensi dengan nama Danantara. Danantara adalah Badan Pengelola Investasi, kini menjadi salah satu topik hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo resmi meluncurkan Danantara pada Senin, 24 Februari 2025 dengan total aset 14.000 triliun. Masih banyak lagi kejutan yang bakal muncul dalam 1 tahun pemerintahannya. Ada lagi kasus pagar laut di Tangerang yang selama ini diragukan penyelesaiannya. Kini 4 tersangka resmi ditahan polisi. Dari semua itu, yang paling mengejutkan adalah penetapan tersangka anak Riza Khalid terkait kasus korupsi minyak mentah. Kemarin, 25 Februari 2025, Kejaksaan menggeledah rumah Riza Khalid yang terkenal dengan julukan saudagar minyak atau The Gasoline Godfather. Penggeledahan ini buntut dari ditetapkannya anak Riza Khalid, Muhammad Keri Adrianto Riza, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Sebagai pengusaha minyak, Riza terafiliasi dengan sejumlah perusahaan. Di antaranya adalah Global Resources Energy dan Gold Manor. Berdasarkan laporan Tempo edisi 30 November 2015 berjudul Bisnis Bekas Broker Kapal, kedua perusahaan tersebut pernah menjadi perantara Pertamina Energy Trading Limited, Pertal, untuk membeli minyak campuran yang diberi nama Zatapi pada 2008 lalu. Investigasi Tempo pada 2008 mengungkapkan Riza bersama Schiller Marganda Napitupulu dan Irawan Prakoso terlibat dalam patgulipat impor 600.000 barel minyak mentah Zatapi. Namun, satu transaksi pembelian minyak mentah itu menyebabkan Pertamina tekor 65 miliar. Meski begitu, polemik kasus impor minyak Zatapi tersebut pada akhirnya dihentikan oleh Bareskrim Polri karena dinilai tidak merugikan negara. Sejak itu, nama Riza Khalid tak pernah tersentuh. Nama Riza Khalid tidak hanya dikenal sebagai pengusaha, tetapi sempat terseret dalam skandal Papa Minta Saham bersama ex-ketua DPR RI Setia Novanto dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PT-FI) Maroef Jamsoedin. Sudirman Said mengadukan Setnov karena mencatut nama Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala dalam lobi saham PT-FI. Lobi yang dimaksud adalah pertemuan Setnov dengan Maroef Jamsoedin dan Riza Khalid di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta pada 8 Juni 2015. Dalam pertemuan itu, Maroef merekam pembicaraan Setnov dengan Riza, yang intinya mereka dapat membantu memperpanjang kontrak Freeport. Ada juga permintaan saham ke Freeport untuk proyek pembangkit listrik di Papua. Kejaksaan Agung kemudian mengangkat skandal Papa Minta Saham sebagai bentuk permufakatan jahat untuk menjatuhkan sanksi kepada Setnov. Namun, upaya tersebut akhirnya di-stop. Pada 2018, kasus Papa Minta Saham kembali menuai sorotan setelah Riza Khalid tampak hadir dalam acara kuliah umum Jokowi di Akademi Bela Negara Partai Nasdem. Pasalnya, pada awal Januari 2016, Kejagung mengaku kesulitan menghadirkan Riza Khalid
untuk dimintai keterangan. Namun pada akhirnya, Jaksa Agung HM Prasetyo mengungkapkan skandal papa minta saham yang diduga melibatkan Riza Khalid sudah tidak diteruskan. Oleh karena itu, pihaknya tidak lagi memburu taipan minyak tersebut. Sekarang, kini menjadi buronan Kejaksaan Agung. Rumahnya digeledah dan anaknya menjadi tersangka. Apakah Riza akan terus bersembunyi dari jeratan hukum? Yang jelas, ini adalah bukti bahwa pemerintahan Prabowo bukan sekadar omon-omon. Peringatannya kepada koruptor bukan lagi pemanis bibir semata. Mari kita tunggu kejutan-kejutan berikutnya. Dari kecil saya hanya ingin melihat Indonesia hebat. Sumpah saya, sama dengan senior-senior saya di situ, tidak ada bahwa kita ingin lihat Indonesia. Nanti dibilang saya apa Pak? Saya apa? Dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe. Kenapa kalian ribut? Kan saya nggak ngomong apa-apa. Benar. Saudara-saudara, kemarin itu kita berhasil, kita menang, saya dapat mandat dari rakyat karena dukungan, bagaimana? Dukungan dari Presiden ke-7. Dukungan dari Presiden ke-6, dukungan dari Gus Dur, dari langit. Kalau kita yang mau bersihkan korupsi, dilawan, kira-kira yang lawan kita siapa? Hah? Yang lawan kita ya koruptor itu, yang maling-maling itu. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu. Saya katakan lebih baik kalian baik-baik, ya kan? Kalau malu ya diam-diam malam-malam datang ke saya deh. Ya, nggak usah ke istana, saya di Wican, di apa? Widya Chandra. Dan memang mau direkayasa bahwa dengan penghematan ini gaji dipotong, inilah itulah, ya biasa perlawanan, nggak apa-apa. Kita mau adakan perbaikan, ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang tidak suka kebaikan. Tapi kita akan berhasil karena kita berada di pihak yang benar. Kita membela rakyat banyak. Minimal 15 proyek, mega proyek yang miliar-miliar dolar kita mulai tanpa kita minta investasi dari luar negeri. Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan minta-minta.